Gempa dengan kekuatan 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa, korban luka yang sering luput, tapi juga harus diperhatikan adalah munculnya dampak psikologis berupa trauma. Bagaimana kondisi kejiwaan para korban gempa saat ini di saat tanggap darurat yang masih berlangsung? Apa terapi yang disiapkan pemerintah? Kita membahasnya malam ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, Dedi Supandi. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam. Pak Dedi, terima kasih atas waktu Anda. Pak Dedi, bagaimana sejauh ini hasil asesmen yang dilakukan tim trauma healing di lapangan, Pak Dedi? Ya, terima kasih. Sebetulnya kita juga sudah meninjau ke lokasi. Memang dampak di gempa banyak sekali ruang sekolah dan juga siswa yang kena dampak. Ada beberapa hal yang kita lakukan, langkah cepat yang pertama kita lakukan pembersihan lokasi sekolah. Setelah itu kita juga akan melakukan tenda-tenda darurat di lokasi sekolah tersebut, termasuk juga kita sudah menggandeng DP3 AKB dan UPT P2 TP2A untuk melakukan kegiatan agenda trauma healing bagi siswa-siswi yang kemarin selama terkena dampak memang sangat berdampak sekali mereka kena trauma. Sudah dibentuk 14 tim, yang tim tersebut salah satunya adalah terdiri dari satu tim itu ada tim psikolognya, ada konselornya, dan ada tenaga lini lapangan, termasuk juga ada petugas pengamanan yang tugasnya adalah mereka melakukan kegiatan-kegiatan mengembalikan trauma healing secara psikologis, dibantu juga dari DP3 AKB, dari himpunan psikolog juga turun, dari mahasiswa STKS juga turun, termasuk juga dari relawan PEKA dan dinas sosial terkait. Sudah dibentuk dari 14 tim tersebut dengan posko-posko yang hari ini terbentuk, baru ada sekitar 4 posko yang nanti akan bertambah. Seluruh satuan pendidikan atau sekolah akan kita jadikan juga tempat bagian untuk psikologi trauma healing yang akan dilakukan buat anak-anak. Pak Dedi, saat ini fokusnya dari Pemprov untuk anak-anak usia berapa dan berapa banyak yang akan ditangani secara langsung? Secara tim merupakan gabungan karena tadi dari Dinas Pendidikan Provinsi walaupun penanganannya di level menengah atas dan juga menengah kejuruan, dan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur itu dari mulai PAUD sampai dengan sekolah menengah pertama, tapi dalam pelaksanaannya bergabung dalam titik-titik posko yang di sana. Titik-titik posko tersebut ada dari Dinas Pendidikan, ada dari DP3 AKB, ada juga dari Dinas Sosial dan himpunan-himpunan psikologi. Kalau kita lihat data, memang dampak yang terjadi di sekolah menengah atas untuk aspek trauma healing tidak terlalu signifikan karena mereka juga statusnya sudah remaja. Selain itu memang kejadian kemarin juga walaupun sedang berada di pembelajaran tapi tidak berada di dalam kelas karena sedang kegiatan proyek profil Pancasila. Tetapi yang paling sekali dengan histeris muncul dampak traumatik itu adalah teman-teman dan anak-anak yang berada di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama dengan jumlahnya yang cukup lumayan, bisa berkisaran di sekitar 2.800-an yang harus kita tangani. Pak Dedi, kalau misalnya dari data yang diterima Dinas Pendidikan, apakah ada korban dari anak-anak yang kemudian terdampak di lokasi sekolah, Pak Dedi? Pada saat kejadian? Pada saat kejadian kan berlangsung di sekitar siang hari, jadi untuk sekolah SD dan SMP kebetulan rata-rata mereka sudah keluar dari lokasi sekolah. Tetapi untuk sekolah yang SMA dan SMK, karena kebetulan pembelajarannya bisa sampai di jam 15.30, mereka memang masih berada di lokasi sekolah. Hanya kebetulan saat itu untuk di Cianjur, untuk di sekolah menengah atas,
sedang berjalan di tiap sekolah itu kegiatan proyek profil Pancasila Ya. yang kegiatannya berlangsung di arena terbuka, di lapangan, dan juga di ruang aula. Dan untuk yang di SMK, rata-rata pada hari kejadian, SMK kelas 12 mereka sedang melakukan kunjungan ke mitra-mitra industri. Jadi tidak berada di lokasi kejadian, yang berada di lokasi kejadian rata-rata yang kelas 10. Sehingga yang terjadi kayak seperti yang paling parah itu di SMKN 1 Cugenang, ada 12 orang yang langsung dilarikan ke puskesmas terdekat dan ada yang berteriak histeris. Sampai saat ini mereka harus mengalami trauma healing yang kita lakukan pasca pengobatan tentunya nantinya. Program trauma healing ini akan dilakukan selama berapa lama Pak Dedi? Kita dari mulai hari ini posko-posko sudah berjalan, bahkan dari DP3AKB sudah melakukan pemilahan antar anak dan perempuan. Jadi antara trauma healing kepada anak-anak dan kepada perempuan. Kenapa harus dilakukan sesegera mungkin? Kalau melihat kalender akademik, ujian akhir semester akan dilaksanakan tanggal 5 Desember. Jadi sampaikan kepada tim posko bahwa trauma healing ini mudah-mudahan dalam waktu secepatnya, dalam waktu 2 pekan sudah bisa dilakukan, sehingga tim dari trauma healing yang dibentuk di 14 tim yang terdiri dari psikolog, konselor, dan tenaga lini lapangan, termasuk juga dilengkapi dengan sarana trauma healing yang sifatnya mobile. Tentunya kondisi juga masih lihat perkembangan seperti itu, maka kita pun juga sedang melihat pada saat pelaksanaan ujian akhir semester nanti tanggal 5 Desember yang akan datang, sepertinya harus memenuhi kriteria-kriteria soal-soal yang diberikan itu ramah anak. Jadi tidak terlalu memberatkan siswa, dan siswa masih tetap mengikuti pembelajaran atau ujian meskipun secara darurat, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kemudian disiapkan untuk memastikan ujian tengah semester itu masih bisa berlangsung secara kondusif? Ada informasi, ada rencana untuk menghidupkan sekolah darurat. Seperti apa prosesnya sekarang Pak Dedi? Proses yang berjalan, kita sudah mengeluarkan kebijakan bahwa proses pembelajaran ada yang dilaksanakan secara darurat. Darurat itu berarti Bapak Ibu tim guru yang datang ke lokasi, ada juga pelaksanaan di lokasi lain yang berlangsung secara daring, ada juga yang dilakukan secara hybrid di lokasi-lokasi yang dampaknya hanya 50% ke bawah sekolahnya, dan ada juga yang kita buka nanti di pekan depan polanya dengan pola shift, jadi ada shift pagi dan shift siang. Tentunya setelah tadi ruangan-ruangan sekolah kita lakukan pembersihan dan dilakukan pengecekan oleh tim konsultan terkait dengan bangunan-bangunan yang tidak menimbulkan bahaya. Dengan shift pagi dan shift siang itu nanti akan membuat pembelajaran yang sifatnya darurat terus berjalan, sehingga mereka pun juga masih bisa mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Sekolah darurat ini nanti seperti apa konsepnya Pak Dedi? Konsepnya kalau yang sekolah darurat itu akan kita dirikan di sekolah-sekolah yang tingkat kehancurannya di atas 50%. Setelah melakukan pembersihan, maka lapangan yang ada di sekolah akan kita lakukan dengan tenda-tenda, yang tenda-tenda itu keren dan bagus didesain, sehingga mereka masih tetap melakukan pembelajaran di tenda yang berada di lokasi sekolah. Nyaman begitu ya Pak ya kondisinya ya? Betul. Bagaimana dengan buku-buku, buku pelajaran, tenaga guru dan seragam misalnya, atau itu didispensasikan? Untuk buku-buku dan guru-guru dan lain sebagainya, tadi barusan kita lakukan koordinasi dengan cabang dinas di wilayah daerah lain. Jadi kalau kita lihat di Provinsi Jawa Barat ini ada 13 wilayah cabang dinas. Cianjur ini termasuk wilayah cabang dinas 6, jadi sebetulnya ada 12 wilayah cabang lainnya. Jadi mereka untuk buku-buku dan guru yang memang perlu disupport dari cabang dinas lain, sudah kita lakukan koordinasi barusan
dan dari beberapa guru terkait dengan mata pelajaran di Sabah Dinas lain siap mensupport untuk semuanya turut ke Cianjur. Baik, baik. Pak Dedi, kami tunggu terus perkembangan terbaru dan semoga persiapannya lancar dan tentunya membuat anak-anak ini nyaman ya, baik trauma healingnya dan juga persiapan sekolah darurat. Pak Dedi Supandi, terima kasih banyak Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar. Terima kasih, mohon doa. Baik Pak, terima kasih.